Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin kelas 7 pada tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021, perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Isro Muafiq. Seperti yang di depan sudah ada namanya, Isro Muafiq, dengan gelar SPDI. Alhamdulillah, Ustadz di sini pertama-tama adalah memperkenalkan diri. Ustadz adalah Ustadz yang akan mengajar pelajaran matematika untuk tahun 2020 tahun 2021. Jadi untuk kelas 1 Ustadz akan mengajar kalian semua dari kelas 1A, 1B dan 1C. Namun daripada sebelum memulai pelajaran, Ustadz mungkin memperkenalkan diri dulu. Ustadz ini asalnya dari Cirebon. Ustadz ini usia sekarang 30 tahun. Ustadz mempunyai anak dan istri masing-masing satu. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz masih belum mengenal kalian satu demi satu. Mungkin dengan seiring waktu berjalan kita bisa lebih kenal lagi, karena dengan kenal maka kita bisa saling menyayangi. Oke, Ustadz mau sampaikan dulu selama 30 menit ke depan ini adalah panduan belajar ya. Panduan belajar ini Ustadz buatkan biasanya untuk di awal tahun pelajaran, khususnya untuk matematika yang Ustadz bawakan. Maka kegunaan daripada panduan belajar ini adalah suatu seperti track atau track record daripada pelajaran nanti ke depan itu akan ada apa saja di dalamnya. Baik, yang pertama adalah mungkin Ustadz bisa sampaikan. Yang pertama adalah kedatangan santri di kelas atau santri ke kelas. Ustadz ada 3 buah poin yang harus kalian cermati, dan memang ini harus kalian diketahui bersama-sama bahwa itu harus kalian perhatikan betul-betul. Poin yang pertama adalah santri sudah datang di kelas minimal 5 menit sebelum masuk kelas ya. Ketika bel berbunyi, sebelum bel itu berbunyi 5 menit itu sudah ada peringatan biasanya. Ada peringatan 5 menit sebelum masuk kelas. Jadi ketika dengar peringatan itu, kalian sudah beranjak daripada tempat kalian kemudian masuk ke kelas. Kemudian yang kedua, ini perlu diketahui bersama bahwa durasi kita dalam satu pertemuan itu adalah 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau ke santri datang lebih daripada 30 menit, akan Ustadz anggap alfa atau tanpa keterangan. Nah, ini tetapi tidak masalah untuk proses belajar itu sendiri. Kalian masih bisa masuk, kalian masih bisa belajar. Nah, dan kemudian kecuali karena suatu hal tertentu, misalkan kalian ada gejala sakit, kemudian ada urusan dengan ustadz yang lain atau urusan apapun yang memang betul-betul rukhsah atau betul-betul bisa dimaklumi. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, santri tidak bisa datang karena sakit atau izin, perlu dibuktikan dengan surat keterangan. Nah, apabila sakit, keterangannya itu dari UKS, kemudian apabila izin, keterangannya dari sekretaris pengasuhan. Mungkin ini karena berkaitan berjumpa dengan orang tua santri, kemudian mungkin juga dijemput untuk pulang atau dan seterusnya.
Baik, itu 3 poin untuk kedatangan santri ke kelas. Kemudian poin yang berikutnya adalah adab kalian terhadap kelas atau adab santri di kelas. Ada 5 poin sedikitnya yang Ustadz sampaikan di sini. Yang pertama adalah santri mengetuk pintu dan mengucap salam. Tidak bisa asal masuk, asal tidak ada pemberitahuan dengan bunyi ketukan pintu. Kemudian setelahnya ada mengucapkan salam. Itu sangat wajib. Sebagai santri, kegiatan nomor poin 1 ini sangat wajib. Kemudian ketika kalian ada di kelas, kalian sudah berpakaian dengan rapih dan bersih. Rapih dalam artian di sini bajunya tidak acak-acakan ya. Rapi, tidak berlipat-lipat. Kemudian kalau bajunya masih harus dimasukkan ke celana, masukkan ke celana. Jangan sampai Ustadz menemukan kalian dalam keadaan tidak rapi. Nah, kemudian juga kalian harus bersih. Bersih di sini dari kotor, dari debu yang memang sangat kelihatan sekali. Mungkin karena habis bermain, kemudian ada kotor, kalian harus bersihkan dulu supaya nanti tidak mengganggu kenyamanan kalian di kelas. Yang ketiga, poin yang penting adalah duduk dengan tertib. Ketika masuk kelas, kalian harus tertib supaya kalian tidak terburu-buru. Kalau kalian terburu-buru, nanti efeknya adalah kalian bisa menyenggol sana sini dan kemudian bisa mencelakakan diri sendiri, seperti itu. Ini biasanya kalau misalkan menanti guru, kemudian kalian masih di luar, terus tiba-tiba gurunya datang, kalian berebut masuk ke dalam. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Kemudian yang keempat, ketika ada dialog antara kalian dengan guru, kalian tidak boleh suaranya lebih keras dari ustadznya. Ya, maklumi itu karena ini adalah suatu adab yang kalian harus jaga ya. Suara yang paling keras di situ di kelas adalah ustadz. Karena suara ustadz harus sampai ke telinga semua santrinya. Baik. Kemudian yang kelima, santri aktif mencatat dan mendengarkan penjelasan ustadz. Ini bagian bentuk daripada adab. Karena dengan hal ini adalah bentuk respon yang positif yang kalian bisa pahami setelah ada penjelasan, sehingga kalian perlu catat dan dengarkan terus penjelasan ustadznya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian penting dalam belajar itu sendiri, yaitu kaidah belajar. Ustadz bagikan di sini adalah sebelum belajar, kemudian selama belajar, dan kemudian setelah belajar. Oke, yang pertama adalah yang sebelum belajar. Ini ada beberapa poin yang Ustadz sampaikan di sini, 1 sampai poin 8. Yang pertama adalah membiasakan membaca materi sebelum belajar. Ini sangat penting ketika memang mau memulai belajar, kalian sudah tahu ya minimal judulnya apa yang akan mau disampaikan, sehingga nanti setelah kalian tahu judulnya, kalian baca materinya, dan mungkin nanti kalau disampaikan kembali kalian bisa langsung paham insya Allah. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kelengkapan seragam, alat tulis, dan buku sumber. Jangan pernah kalian lupakan bahwa masuk ke kelas itu karena tujuannya belajar. Kalian harus mempunyai kemauan, semangat untuk selalu memakai seragam dengan rapi, dengan bersih. Kemudian mengikuti peraturannya, seragamnya yang dipakai apa, karena ada jenisnya, mungkin seragam putih, seragam batik, dan seterusnya ya. Kemudian
alat tulis daripada nanti belajar, ada buku, ada pulpen, kemudian lagi buku sumbernya, jangan lupakan itu, karena ini adalah ibarat senjata dalam berperang. Kemudian yang ketiga, membiasakan berada dalam kelas sebelum guru masuk kelas. Seperti yang sudah disampaikan di adab tadi, kita sudah berada dalam kelas 5 menit sebelum mulai atau sebelum bel. Kemudian yang keempat, tempat duduk dibiasakan rapi. Ketika masuk ke kelas, bangku itu biasanya sudah dirapikan oleh petugas, sehingga memang ketika kalian masuk ke kelas untuk pertama kalinya, maka tidak akan ada perubahan seharusnya ya. Tempat duduknya itu tidak berubah dan dibiasakan rapi. Ketika di depan ada yang kosong, kalian isi. Jangan pernah malu untuk duduk di depan kelas, karena justru Ustadz sendiri ini paling suka duduk di depan kelas, karena nanti akan ada banyak manfaatnya, terutama untuk penjelasan guru semakin jelas, tulisan juga jelas, sehingga nanti insya Allah cepat untuk paham. Kemudian yang kelima, tidak membiarkan sampah, buku, alat tulis, dan tas pakaian itu berserakan di kelas. Artinya kalian jangan pernah untuk kenyamanan di kelas, usahakan apabila ada sampah di dekat kalian, kalian buang. Kalian pungut itu, kalian buang ke tong sampah agar nanti tidak mengganggu kenyamanan. Karena Ustadz paling gak suka dengan yang namanya sampah yang ada di kelas. Kemudian buku, mungkin juga ada buku bekas yang berserakan, nanti kalian juga bisa rapihkan, misalkan ya, jangan sampai ada di lantai, diduduki atau di tempat yang tidak selayaknya. Begitu juga dengan yang lain, alat tulis, tas dan pakaian berserakan. Mungkin pakaian ini bisa ditinggalkan karena pakaian apa gitu ya, bisa jadi ada di kelas. Kemudian yang berikutnya ada poin ke-6, tidak merusak inventaris atau sarana kelas. Jadi sebelum belajar itu biasanya ketika santri belum tahu, belum gurunya itu belum masuk, kemudian dia gaduh di kelas, kemudian dia tak sengaja untuk berbuat gaduh di kelas, jadinya semua sarana itu jadi rusak karena dibuat tetabuhan lah istilahnya gitu. Yang ini juga tidak boleh ya. Mungkin biasanya kalau di tayangan-tayangan televisi ada istilahnya namanya menunggu guru sambil duduk di atas bangku dan segala macam, yang tidak boleh pada tempatnya. Nanti itu akan merusak sarana itu sendiri sebetulnya. Itu tidak boleh ditiru. Kemudian yang ketujuh, menanyakan ke guru piket. Jadi kalau sebelum belajar ada guru yang belum datang mungkin atau terlambat, laporlah ke guru piket. Karena setiap menit itu akan mengalami kerugian buat kalian kalau misalkan belum juga datang gurunya pada saat jam pelajaran memang sudah waktunya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-8, ini sebentar ya, itu nggak kelihatan. Berwudu sebelum ke kelas. Ini adalah suatu cara dimana supaya kalian misalkan masih ngantuk tapi harus masuk kelas. Mungkin ini adalah salah satu solusi supaya kalian ngantuknya itu hilang. Insya Allah hilang kalau misalkan sudah berwudu. Dan kita juga merasa semangat kembali untuk bisa menerima pelajaran dari guru. Kemudian mungkin selama KBM berlangsung, kalian harus rajin mencatat materi, contoh dan soal. Ini adalah senjata utama untuk daripada bisa kalian paham, terutama matematik ini perlu contoh, perlu soal,
Selalu ada latihan. Tanpa latihan nanti kalian susah, karena hanya sekedar tahu saja tapi nggak paham. Jadi pahamnya itu nanti harus sering-sering mencatat contoh dan soal, dan ini artinya kalian harus banyak berlatih seperti itu. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru. Ketika Ustadz menjelaskan, kalian tidak boleh pandangan kalian ke yang lain, apalagi memikirkan sesuatu yang bukan di kelas. Nah, pastikan diri kalian, jiwa kalian, tubuh kalian memang betul-betul ada di situ, ada di kelas, ya. Sehingga insya Allah penjelasan guru itu langsung masuk, ya. Kemudian yang ketiga, menghindari ngobrol atau membuli teman, bahkan ribut sehingga terjadi kegaduhan. Ini akan sama sekali membuat pembelajaran terhenti, ya. Ustadz sendiri kalau misalkan melihat satu dua anak yang mengobrol, itu akan mengganggu Ustadz sendiri untuk menyampaikan, sehingga bisa jadi apa yang disampaikan itu malah menjadi nasihat, bukannya materi, seperti itu. Ini waktunya nanti bisa keburu habis dengan nasihat saja. Kemudian yang keempat, keluar dan masuk kelas dengan izin guru. Ini sudah sama seperti dengan yang tadi, salam, ketuk pintu untuk keluar masuk, ya. Kemudian kalau misalkan mau ke belakang, itu tidak bisa bareng-bareng semua. Itu harus satu persatu. Kita tunggu satunya selesai, satu anak selesai, kemudian bergantian anak yang berikutnya. Jadi begitu, biar nanti tidak habis santrinya nanti dengan izin keluar semua. Kemudian yang kelima, membiasakan bertanya pada guru jika menemukan kesulitan. Selama KBM berlangsung, tentunya semua materi itu, baik pelajaran apapun, ada kesulitannya masing-masing, ada kemudahannya, ada yang biasa saja. Jadi kalau misalkan memang betul-betul ada kesulitan, tanyakan, karena nanti akan menjadi kendala di kemudian hari, apalagi matematik. Ketika ilmu dasarnya harus disampaikan, kemudian kalian tetap menemukan kesulitan padahal itu ilmu dasar, maka kalian harus aktif untuk bertanya, jangan sampai tidak. Karena ilmu dasar akan mempengaruhi ilmu-ilmu yang lain. Materi yang pertama akan mempengaruhi pemahaman pada materi berikutnya. Selalu seperti itu ya untuk matematik, ya. Yang keenam, untuk menghindari ngantuk, tiduran di lantai, kalian harus, ya, tetap aktif, tidak boleh melakukan hal ini, apalagi melakukan hal ini, ya. Mengantuk, tiduran di lantai, menggambar serta coret-coret, apalagi di buku tulis dan buku sumber, ini kegiatan yang biasa suka sekali santri itu mengantuk karena mungkin lelah. Maka solusinya tadi, kalian harus izin berwudu. Kalau nggak berwudu, biasanya ustadz itu akan bawa semprotan air. Semprotan air ini gunanya untuk menghindari kalian yang memang mengantuk, karena rawannya sekali santri itu memang suka mengantuk karena banyak kegiatan, mungkin karena agak lelah juga, atau banyak makan juga, bisa jadi itu pengaruhnya, ya. Jadi hindari yang seperti itu, nanti menjadi kendala. Kemudian yang bagian C, setelah KBM itu ada kaidah apa? Ini ada 5 yang Ustadz sampaikan. Poin yang pertama adalah merapihkan susunan bangku. Jadi kalau mau bubar, sebelum keluar daripada kelas, kalian merapihkan susunan bangku dan meja. Karena awalnya rapi, maka nanti baliknya juga harus rapi, ya. Susunannya tidak acak-acakan, ya. Yang kedua adalah terbiasa piket sesuai jadwal. Kalau memang ada sampah setelah kalian masuk kelas sampai jam terakhir, kemudian nanti sebelum kelas itu ditinggalkan, ada yang namanya bersih-bersih. Karena bersih-bersih itu semua orang wajib, bukan hanya santri, semuanya wajib, ya, tidak mengenal siapapun, yang penting dia muslim.
maka kewajiban untuk bersih-bersih itu harus selalu, apalagi itu bekasnya sendiri ya. Kalau bekasnya orang lain kita bisa bersihkan, maka bekas sendiri apalagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan buku ya. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak boleh meninggalkan buku. Kalau kalian menemukan buku, kalian rapikan, karena ini tanggung jawab bersama. Di kelas itu tanggung jawabnya bersama, bukan satu dua orang, bukan ketua kelas saja, bukan sekretaris dan bendahara saja. Semuanya punya kewajiban, bukan hanya juga yang piket saja. Semua yang menemukan, mengetahui yang tergeletak itu harus dirapikan, jangan sampai ada di lantai nanti terinjak-injak kotor dan rusak. Kemudian yang keempat, kalau ada mengumpulkan tugas dari gurunya maupun nanti guru piket, maka kalian punya kewajiban untuk mengumpulkan tugas, jangan sampai tidak ya. Kemudian mengumpulkan tugas juga yang kelima ini, itu harus di buku yang sesuai pelajarannya. Seringkali Ustadz menemukan bahwa ada santri yang menggunakan buku yang bukan pelajarannya. Ini akan cukup mengganggu Ustadz sendiri untuk kegiatan mengoreksi ya, seperti itu. Jadi usahakan, dan ini wajib ya, buku yang sesuai pelajarannya. Kalau pelajarannya ada 11, bukunya ada 11. Mungkin itu saja ya untuk kaidah belajar. Berikutnya, yang paling penting adalah pegangan buku yang akan kalian gunakan selama pelajaran adalah buku yang dari Kemdikbud. Ini adalah buku dengan kurikulum K13 ya. Ini kita pakai untuk pelajaran matematika kelas 1, 2, dan 3, semuanya memakai dari Kemdikbud. Untuk kelas 1 ini tampilannya seperti ini, berwarna hijau cover depannya. Untuk semester 1 ada tampilan buku dengan perhitungan operasi ya, kali bagi tambah bagi sama dengan persen. Kemudian jumlah pertemuan. Untuk jumlah pertemuan matematik itu 2 jam pelajaran, artinya 30 kali 2 menit per minggu ya, untuk per minggu. Efektifnya hanya 15 sampai 18 pertemuan. Untuk ulangan bab 2 pertemuan, ulangan tengah semester 1 pertemuan, dan ujian akhir semester 1 pertemuan. Kemudian target materi dan dalam semester ganjil. Pertama, kita punya target dalam satu semester ini, semester ganjil ini adalah bab 1 dan bab 3 ya, bab 1 dan bab 3. Kenapa? Ini karena bab yang paling penting, yaitu bab bilangan bulat dan bab bentuk aljabar. Ini paling penting menurut Ustadz, karena ini suka banyak di ujian-ujian nasional ya. Di antaranya ini ada poin materi-materi bilangan bulat, yaitu ada 4 buah poin. Yang pertama, membandingkan bilangan dan pecahan. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan, pengurangan bilangan dan pecahan. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian bilangan dan pecahan. Kemudian KPK dan FPB. Kalau kalian bisa lihat di daftar isinya, memang bab 1 ini ada di sini ya, ada di halaman ini, dari 5 sampai 80-an. Kemudian untuk bab 3 itu sendiri adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini ada di halaman 197 sekian seterusnya. Nah, di dalamnya adalah ada 4 poin juga: mengenal bentuk aljabar, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, memahami operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, memahami pecahan bentuk aljabar. Ini adalah target. Jadi target ini disebut tujuan minimal gitu, yang akan bisa disampaikan selama 1 semester, seperti itu. Ini Ustadz sudah bisa hitung, insya Allah ini bisa disampaikan betul-betul dalam 1 semester ini. Dan Ustadz juga bisa pilihkan kenapa ini hanya 2, sedangkan di dalam daftar isi ada 4, karena ini adalah yang paling penting, sehingga Ustadz hanya bisa sampaikan ini, karena harus disampaikan juga dalam
dalam tatap muka yang sangat terbatas seperti itu. Lalu bagaimana dengan KKM? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal adalah suatu target nilai, di mana nilai ini adalah batas untuk kenaikan kelas atau untuk dianggap melampaui target. Dalam program muadalah kita menerapkan minimal target nilai itu adalah harus mencapai 4 dari setiap mata pelajaran. Dan untuk kenaikan kelas sendiri, semua mata pelajaran itu nanti harus nilai rata-rata daripada hasilnya adalah 4 ya. Jadi semuanya 4. Kemudian bagaimana pembagian daripada nilai rapot yang nanti akan dibagikan setelah nanti akhir semester? Nilai rapot itu terdiri apa saja? Nah, Ustadz sampaikan di sini, rapot itu adalah terdiri dari 6 buah poin penilaian. Untuk khususnya Ustadz sendiri, bagian jenis penilaian dibedakan menjadi adab, kehadiran, ulangan bab, tugas harian, ulangan tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing mempunyai bagian. Jadi tidak 100% dipukul rata kemudian dibagi 6, bukan. Jadi ini Ustadz ambil sekian persen, seperti adab 10%, kehadiran 10%, ulangan bab 20%, tugas harian 20%, ulangan tengah semester 10%, dan nanti ujian akhir semester sebanyak 30%. Kalau kita totalkan, nilai nanti di dalam rapot adalah 100%. Mudah-mudahan nanti untuk nilai rapot itu tercapai semua. Karena dengan pembagian ini banyak, ada 6 poin, tidak 1 poin saja. Adab sendiri masuk dalam penilaian Ustadz. Kehadiran juga masuk dalam penilaian Ustadz. Dan seterusnya. Oke, Ustadz, untuk penyampaian panduan belajar ini hanya sampai di situ saja, dari A sampai tadi ya, dari A sampai sebelumnya. Ini perlu kalian betul-betul perhatikan, karena ini adalah bagaimana awal kalian bisa belajar, kalian bisa mengikuti pelajaran itu sampai akhir nanti menjelang ujian. Dan mudah-mudahan pada akhir ujian kalian bisa mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tambahan, ada 5 pertanyaan dari Ustadz yang berkaitan dengan panduan belajar. Semoga kalian ini adalah bukti daripada kalian itu memperhatikan panduan belajar ini. Ya, jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah paham, alhamdulillah nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.